Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gula di channel ini. Saya percaya teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya. Teman-teman, kali ini kita akan membahas dengan salah satu mualaf ya, atau seorang perempuan yang menyatakan dalam kesaksiannya kepada Ustadz Nababan bahwasanya para nabi termasuk Yesus Kristus mengajarkan kafah. Ya, kafah ini yaitu percaya kepada ajaran Islam. Ya, harus masuk ke Islam untuk mendapatkan hidayah katanya. Untuk teman-teman sekalian, supaya kita bisa berkomentar seperti biasanya, nanti kita akan memberikan komentar kita untuk meluruskan apa yang disampaikannya, karena Yesus tidak pernah mengajarkan demikian. Oleh karenanya, mari kita melihat terlebih dahulu videonya yang ada berikut ini. Yang saya dapatkan, tapi pada satu titik saya dipertemukan dengan surat Al-Fatihah, yang dimana Allah benar-benar membuat saya untuk meyakini jalan yang lurus itu, yang setiap kali wajib kita mendoakan, yang dulunya seringkali doa itu yang saya ingkari ya, tapi akhirnya Allah mempertemukan itu dalam surat Al-Fatihah, dan akhirnya semakin mantap setelah melakukan banyak upaya riset, kemudian banyak melakukan pendalaman-pendalaman sendiri ya, dengan mengcompare Al-Quran dan Alkitab. Saya sampai pada satu titik, kalau dalam Al-Quran mengatakan ketika telah ditemukan yang hak, maka orang berbondong-bondong dengan sukarela masuk Islam, tapi ada juga walaupun sukarela dan terpaksa pasti masuk Islam. Saya termasuk kategori yang kedua, terpaksa. Kenapa? Karena saya kalau tidak memaksakan diri saya masuk Islam, mungkin saya akan menjadi golongan orang-orang yang hanya tahu tentang Islam, tetapi orang yang tak tersentuh hidayah. Maka ketika itu saya temukan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 208 ya. Saya tuh bertanya begini, kenapa harus Islam yang kafah? Kenapa Allah tidak mengatakan masuk Islam lah? Nah, itu yang menjadi sebuah titik balik bahwa ada apa dengan kafah ini. Sehingga akhirnya, oh ternyata kafah adalah ketika saya memahami Islam, tidak cukup hanya sekedar pikiran, Ustaz. Tapi tentu lebih lanjut membuka hati untuk bisa menerima hidayah, dan hidayah itu ternyata hanya bisa diterima oleh hati yang benar-benar tunduk kepada Allah. Dan itu sama dalam Alkitab, dan sama seperti yang nabi-nabi, semua nabi termasuk Nabi Isa alaihissalam memuat itu di dalam tulisan itu atau perkataannya Nabi Isa dalam Alkitab. Oke, teman-teman sekalian, dari pernyataannya dan kesaksiannya di channel Anaba TV yang dimiliki oleh Ustadz Nababan, setidaknya ada 3 hal yang akan kita komen dan kita juga luruskan dari apa yang disaksikannya ini. Yang pertama, bahwa di dalam surat Al-Fatihah katanya dia meyakini bahwa jalan yang lurus itu adanya di Islam ya. Sehingga katanya itulah yang sering dia doakan ya, ketika mereka berdoa dan mereka meminta jalan yang lurus itu sesuai dengan surat Al-Fatihah katanya ya. Dan kedua, teman-teman sekalian, dia melakukan riset katanya, dan dia membandingkan antara Al-Quran dan Alkitab. Ternyata dia menemukan bahwasanya Islamlah yang benar, sehingga dia memaksakan dirinya untuk masuk ke agama Islam untuk mendapatkan hidayah. Karena katanya dia di golongan kedua, yaitu orang-orang yang memaksakan diri untuk masuk Islam untuk mendapatkan hidayah. Kalau tidak, nanti tidak akan mendapatkan hidayah, teman-teman sekalian ya. Dan yang ketiga ya, bahwasanya di dalam surat Al-Baqarah itu ayat 208 katanya ya, kenapa harus Islam yang kafah ya? Karena apa katanya? Karena Yesus atau Isa Al-Masih pernah mengajarkan hal ini. Para nabi mengajarkan hal ini, bahwa harus ya beriman ya
kepada Allah dan Nabi Muhammad tentunya ya, sehingga harus masuk ke Islam ya. Jadi diajarkan oleh para nabi dan juga Isa. Nah, hal ini teman-teman sekalian yang akan kita luruskan, ketiga hal ini. Jadi yang pertama teman-teman sekalian, itu surat Al-Fatihah yang dia kutip tadi katanya, karena berdasarkan ayat itulah dia memeluk Islam, dia masuk ke agama Islam. Karena di sana dikatakan bahwa tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Inilah yang sering dia doakan katanya, bahkan pada umumnya ya orang-orang Islam menyampaikan doa-doa semacam ini. Ya Tuhan, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Nah teman-teman sekalian, benarkah bahwa ketika membacakan ayat itu, dia mendapatkan jalan yang lurus? Tentu saja tidak teman-teman sekalian. Karena kalau ayat itu saja berkata tunjukkan kami jalan yang lurus, berarti masih belum ada kepastian dong. Nah, siapakah jalan yang lurus yang dimaksud? Adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya. Itulah jalan yang lurus. Karena Yesus yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jalan yang lurus bukan adanya di dalam Islam. Karena ayat ini justru meminta ditunjukkan jalan yang lurus. Ya, saya tidak ada urusan sebenarnya teman-teman sekalian dengan surat Al-Fatihah ini. Itu urusan dia. Tetapi satu hal kenapa saya harus komen dan juga harus luruskan hal ini. Karena dia mengatakan bahwasanya para nabi dan juga Yesus yang adalah Tuhanku, yang adalah Allahku, katanya mengajarkan kafah. Ya, karena jalan yang lurus itu ada di Islam. Maka orang-orang Kristen harus atau wajib masuk ke Islam. Karena Yesus sudah mengajarkannya. Para nabi sudah mengajarkannya di dalam Alkitab. Jadi teman-teman sekalian, tentu saja hal ini membuat saya tidak terima. Ya. Sehingga saya membahas hal ini. Kalau ayat saja yang dikutipnya itu di dalam surat Al-Fatihah itu ya dia maksud. Itu kan meminta jalan yang lurus. Berarti siapa jalan yang lurus? Nah, menurut perspektif Kristen, menurut iman saya, jalan yang lurus adalah Yesus Kristus. Ya, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan mendapatkan jalan yang lurus itu. Karena Yesus yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, tidak ada satupun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi, di luar Yesus, yang ada adalah kebinasaan. Ya, mustahil teman-teman sekalian. Karena kedua tadi dikatakannya bahwa dia sudah melakukan riset. Dia membandingkan antara Al-Quran dan juga Alkitab. Dan dia temukan di dalam Alkitab bahwa Yesus mengajarkan kafah. Gitu ya. Nah, kafah ini teman-teman sekalian, ketika saya sudah cari di internet, ternyata artinya ya, Islam yang kafah ini adalah, wahai orang yang beriman, masuklah kamu semua ke dalam Islam. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ya, surat Al-Baqarah ayat 208. Teman-teman sekalian, berdasarkan inilah dia katakan bahwa Yesus mengajarkan kafah. Nah, jadi teman-teman sekalian, apakah kalimat ini sudah pernah disinggung di dalam Alkitab? Sama sekali tidak. Jangan sembarangan kutip, jangan sembarangan cocok logika. Tidak pernah. Ya, jangan sama seperti Ustadz Nababan ini yang kutip-kutip ayat Alkitab untuk membenarkan kenubuatan tentang Nabi Muhammad. Juga untuk membenarkan ajaran-ajaran Islam. Padahal sering dia teriak, Alkitab itu palsu. Injil itu sudah dipalsukan. Tapi dia kutip ayat-ayat Alkitab untuk membenarkan ajaran Islam dan juga membenarkan Nabi junjungannya, yaitu Muhammad, teman-teman sekalian. Padahal di dalam Alkitab, Nabi Muhammad tidak pernah dibahas satu titik pun, satu iotan pun dalam Alkitab. Tidak pernah membahas tentang nabinya. Tapi dengan gampangnya mereka pakai ayat-ayat Alkitab. Ya, mereka suka mengklaim teman-teman, termasuk dengan ibu ini, mengklaim bahwa Yesus mengajarkan kafah. Yesus mengajarkan bahwa orang-orang Kristen harus masuk ke agama Islam ya, karena jalan yang lurus itu agama Islam. Orang Kristen yang bodoh, orang Kristen yang sudah goblok otaknya, yang tidak pernah baca Alkitab, yang tidak pernah sembahyang, yang mau masuk Islam. Camkan ini baik-baik. Hanya orang-orang bodoh, orang-orang yang otaknya sudah goblok,
tidak ibadah, ya, tidak ke gereja, tidak baca Alkitab, tidak berdoa, tidak mau tahu tentang kekristenan. Hanya orang-orang semacam inilah yang bisa masuk ke agama Islam. Nah, jadi teman-teman sekalian, hal ini saya tekankan sekali lagi, bahwasanya Yesus tidak pernah mengajarkan kafah, ya. Karena dalam surat Al-Baqarah ini, poin yang ketiga tadi dikatakannya, ya, di sana dia membuat dirinya jadi terpaksa masuk ke agama Islam karena surat Al-Baqarah ini mendesaknya, ya, supaya dia mendapatkan hidayah. Karena kalau dia tidak paksakan dirinya untuk masuk Islam, tidak dapatkan hidayah. Nah, teman-teman sekalian, apakah orang-orang yang dapat hidayah semacam ibu ini? Ya, saya sudah melihat teman-teman sekalian, ya, dari orang-orang yang sudah masuk ke agama Islam, yang katanya dari Kristen, dia katanya pendeta, katanya pastor, masuk ke agama Islam. Justru bertakiah, dusta. Modalnya dusta, naik panggung pakai dusta, jualannya agama Kristen, jualannya ayat-ayat Alkitab. Itulah yang dijual kepada umat Islam. Apakah ini yang namanya dapat hidayah? Ya, jadi sekali lagi, Yesus tidak pernah mengajarkan yang namanya kafah. Yesus dan para nabi tidak pernah mengajarkan hal itu. Tapi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa Yesuslah jalan satu-satunya masuk di dalam kerajaan sorga. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Yang ada adalah kebinasaan. Jadi teman-teman sekalian, inilah jawaban saya, sangat singkat. Dan kiranya hari ini kita bisa mengerti bahwa para mu'alaf ini, ya, para orang-orang yang sudah ditentukan untuk binasa seperti ibu ini, ya, dan juga para mu'alaf lainnya, itu sudah ditentukan untuk kebinasaan, teman-teman sekalian. Jadi jangan heran, karena hal itu juga sudah disampaikan dalam Alkitab, bahwa hari-hari terakhir ada banyak orang yang akan murtad, tinggalkan Yesus, jual Yesus. Ya, jadi kita tidak usah heran, biarkan saja. Tetapi mari teman-teman, saya menghimbau kita, mari tetap kita teguhkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, rajin baca Alkitab, rajin sembahyang, dan juga kita rajin untuk memberitakan Injil. Ya, sekian video kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.